Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 manajemen proyek akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul pengorganisasian dan struktur organisasi proyek. Adapun untuk anggota dari kelompok kami ada Mas Sultan, ada Mbak Tika, sama saya sendiri, Mas Aziz. Selanjutnya, ada beberapa subbab penjelasan, ada 3. Yang pertama, di sini kita akan menjelaskan pengertian pengorganisasian dan struktur organisasi proyek. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang analisis kebutuhan tenaga pelaksana proyek. Dan yang ketiga, nanti kita akan menjelaskan tentang klasifikasi struktur organisasi proyek. Selanjutnya, ada subbab pengertian pengorganisasian dan struktur organisasi proyek akan dijelaskan oleh Mbak Tika. Monggo. Yang pertama yaitu pengertian dari pengorganisasian dan struktur organisasi proyek. Di sini pengorganisasian adalah pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang tersedia, dan lingkungan yang melingkupinya. Selain itu, pengorganisasian juga bisa diartikan sebagai proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, melimpahkan tugas-tugas kepada seseorang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasikan untuk keefektivitas mencapai tujuan dari organisasi. Selanjutnya ini ada pengertian dari struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini bisa diartikan sebagai sebuah kerangka yang memanifestasikan pola tetap dari hubungan di antara bidang kerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu sistem organisasi proyek. Nah, ini ada bentuk, struktur, dan pola dari organisasi proyek, yaitu yang pertama ada struktur organisasi garis, terus yang kedua ada struktur organisasi lini staff, yang ketiga ada struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi garis dapat dikatakan sebagai pola organisasi sederhana karena wewenang dialihkan secara total dan langsung secara vertikal dari pemimpin kepada bawahnya dalam struktur organisasi ini. Nah, untuk struktur organisasi lini staff, memadukan organisasi lini dengan dukungan staff untuk melaksanakan tanggung jawab pemimpin sesuai dengan keinginannya. Sedangkan struktur organisasi fungsional merupakan pembagian tugas berdasarkan kegiatan sesuai dengan spesialisasi atau kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu analisis kebutuhan tenaga pelaksana proyek akan dijelaskan oleh Mas Sultan. Monggo. Untuk analisis kebutuhan tenaga pelaksana proyek, di dalamnya analisis kebutuhan tenaga pelaksana terdapat 2 hal yang perlu dipelajari, yaitu yang pertama analisis beban kerja, workload analisis. Analisis beban kerja dapat diartikan sebagai penentu jumlah tenaga kerja atau pekerja dalam menyelesaikan suatu proyek dalam jangka waktu tertentu. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu workload analisis. Beban kerja dibagi beban kerja per karyawan, yang dapat diartikan sebagai penentu jumlah tenaga kerja dalam menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berfungsi untuk mengetahui seberapa besar beban kerja dari setiap tenaga kerja dalam suatu proyek sehingga proyek tersebut dapat berjalan dan selesai tepat waktu. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja. Workforce analysis. Analisis kebutuhan tenaga kerja adalah analisis yang menentukan kebutuhan yang diperlukan tenaga kerja dengan memperhitungkan beberapa hal seperti beban kerja, tingkat absensi, dan tingkat turnover atau tingkat perputaran karyawan.
maka dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu workforce analysis, workload analysis, dan lain-lain ya. Yang dapat diartikan sebagai penetapan kebutuhan apa saja yang diperlukan tenaga kerja dalam suatu proyek dengan memperhitungkan beberapa hal seperti beban kerja, banyak banyak sedikitnya kehadiran, dan tingkat turnover. Yang dimaksud tingkat pertukaran karyawan di sini adalah tingkat tenaga kerja yang meninggalkan suatu pekerjaan atau perusahaan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang klasifikasi struktur organisasi proyek. Lanjut. Nah, untuk klasifikasi struktur organisasi proyek ada 3, meliputi struktur organisasi proyek fungsional, terus ada struktur organisasi proyek murni, dan ada struktur organisasi proyek matriks. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Untuk yang pertama tadi ada struktur organisasi proyek fungsional. Nah, dalam struktur organisasi fungsional ini prosesnya meliputi rincian pekerjaan, pembagian pekerjaan, terus ada koordinasi pekerjaan yang ada dalam struktur proyek. Nah, yang selanjutnya penjelasan tentang struktur organisasi proyek murni. Nah, struktur organisasi proyek murni ini bermula atau berasal dari struktur organisasi proyek fungsional. Nah, pengelola proyek dari suatu bagian meminta agar orang-orang fungsional yang bekerja pada proyek benar-benar pindah untuk bekerja sepenuhnya. Terus selanjutnya ada struktur organisasi proyek matriks. Nah, proyek matriks ini gabungan antara yang murni tadi dan yang fungsional. Disebut dengan struktur proyek matriks. Tujuannya itu menghindari kekurangan-kekurangan yang ada dan merupakan jalan tengah antara struktur organisasi proyek murni dan fungsional. Seperti itu. Slide selanjutnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.